Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Rizda. Hari ini kita akan belajar matematika. Yang pertama kita akan belajar mengukur jarak dengan satuan baku. Simak videonya dengan baik ya. Mengukur jarak dengan satuan baku. Kata kunci yang akan kita pelajari hari ini adalah kata jarak. Kamu pernah mendengar kata jarak? Jarak itu adalah panjang atau jauhnya antara dua tempat. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur jarak adalah meteran. Masih ingat ada berapa jenis meteran? Yang ketiga adalah satuan jarak, di mana satuannya adalah meter atau kita singkat M, atau kilometer disingkat km. Contoh soal, perhatikan, ini adalah gambar rumah sakit, kemudian gambar pasar, dan gambar sekolah. Kita lihat jarak antara rumah sakit dan pasar kira-kira berapa anak-anak? Ya, kira-kira 200 meter. Jarak antara pasar dan sekolah kira-kira 300 meter. Nah, mari kita perhatikan contoh perhitungan jarak yang kedua. Jarak rumah Mita ke sekolah 100 meter. Jarak rumah Mita ke pasar 1 kilometer. Tempat manakah yang lebih jauh dari rumah Mita? Nah, di sini anak-anak kamu bisa lihat ada berapa tempat? Ada dua. Tempat apa sajakah itu? Yaitu sekolah dan pasar. Jika Mita ke sekolah jarak rumahnya 100 meter dan Mita ke pasar jarak rumahnya 1 kilometer. Kita lihat satuannya. Ke sekolah satuannya adalah meter, ke pasar satuannya kilometer. Satuan yang berbeda ini harus kita samakan dulu. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu. Jawab. Jarak rumah Mita ke sekolah 100 meter, jarak rumah Mita ke pasar 1 kilometer. Kita akan rubah 1 kilometer ke 100 meter. Oke? Perhatikan, 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Cara merubahnya adalah dengan cara menyetarakan panjang dengan bantuan tangga satuan panjang. Cara mengerjakannya adalah kita akan menyetarakan panjang dengan bantuan tangga satuan panjang. Kita lihat dulu, berarti karena kilometer ke meter adalah tangga turun, kita kali. Kita tuliskan dulu satu dari soalnya. 1 dikali berapa? Kita lihat tangga kembali. Kilometer ke meter turun berapa anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, dia turun 3. Berarti dikali 1000. Dimana 1000 itu nolnya ada 3. Berarti sama dengan 1 dikali 1, 1. Kemudian nolnya ada 3. Sama dengan berapa? 1000 meter. Nah, perhatikan, jarak rumah Mita ke sekolah 100 meter, ini tidak kita ubah ya. Jarak rumah Mita ke pasar 1000 meter. Tadi 1000 meter sudah kita setarakan. Hasilnya, satuannya sudah sama dalam bentuk meter. 100 meter, 1000 meter, satuannya sudah sama. Sekarang kita bandingkan 100 meter dan 1000 meter, mana yang lebih besar? Mengapa kita mencari yang lebih besar? Karena kita mencari yang lebih jauh. Mengapa kita harus mencari yang lebih besar? Karena kita akan menentukan tempat yang lebih jauh. Semakin besar jaraknya, maka semakin jauh tempatnya. Berarti antara 100 meter atau 1000 meter lebih besar atau lebih jauh yang mana anak-anak? Pintar, lebih besar 1000 meter. Jadi tempat yang lebih jauh dari rumah Mita adalah pasar, yaitu 1000 meter. Contoh yang kedua, jarak rumah Bayu ke taman 200 meter, jarak rumah Alif ke taman 150 meter. Rumah siapakah yang lebih dekat ke taman? Tadi yang kita perhatikan adalah satuannya. Satuannya sudah sama apa belum? Berarti kita lihat, rumah Bayu ke taman
satuannya adalah meter. Rumah Alif ke taman, satuannya adalah meter. Jadi, ini sangat gampang karena kita tidak perlu menyetarakan satuan yang berbeda. Kita tuliskan dulu, jawab, jarak rumah Bayu ke taman 200 meter, jarak rumah Alif ke taman 150 meter. Satuannya sudah sama dalam bentuk meter. Maka kita bandingkan saja 200 meter dan 150 meter, mana yang lebih kecil? Mengapa kita mencari yang lebih kecil? Karena pertanyaannya dalam soal adalah yang lebih dekat. Berarti ketika ditanya yang lebih dekat, kita akan cari jarak yang lebih kecil. Antara rumah Bayu dan rumah Alif, yang lebih kecil yang mana? Ya, yang lebih kecil adalah 150 meter, yaitu rumah Alif. Jadi, rumah yang lebih dekat ke taman adalah rumah Alif, yaitu 150 meter. Next, yang Materi selanjutnya yaitu mengukur berat benda dengan satuan baku. alat untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Satuan berat yang akan kita pelajari hari ini yaitu gram dan kilogram. Ayo kita menimbang dengan satuan kilogram. Kilogram biasa ditulis dengan singkatan huruf K dan G. Huruf KG pada timbangan artinya timbangan ini digunakan untuk mengukur dalam satuan kilogram. Ayo kita coba timbang berapakah berat jagung ini. Coba kita lihat, jarum menunjukkan angka 2. Ini berarti berat jagung adalah 2 kg. Sebelum ibu membuat kue, kita harus menimbang dulu berapa berat telur-telur ini. Ayo kita timbang bersama-sama. Ternyata jarum menunjukkan angka 4. Berarti berat telur-telur ini adalah 4 kg. Ayo sekarang kita belajar menimbang dengan satuan gram. Perhatikan dulu timbangannya yuk. Huruf G dalam timbangan berarti timbangan ini menimbang dengan satuan gram. Kemudian kita harus perhatikan angka-angka pada timbangan. Jika jarum menunjukkan angka 1000, ini artinya berat benda adalah 1000 gram. Jika jarum menunjukkan angka 400 tetapi melewati angka 1000 dan belum sampai di angka 2000, ini artinya berat benda adalah 1400 gram. Ayo kita coba timbang berat semangka ini. Lihat, jarum menunjuk ke angka 600. Ini berarti berat semangka adalah 600 gram. Jarum menunjuk di angka 1000 lebih 600. Ini berarti berat semangka adalah 1600 gram. Jarum menunjuk ke angka 2000. Ini berarti berat 2 semangka adalah 2000 gram. Berat 2 semangka adalah 2000 gram. Jadi berat 2 semangka adalah berapa kilogramnya? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Mari kita ingat lagi. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, sekarang sudah pada tahu kan cara mengerjakannya? Jadi 2000 gram semangka sama dengan 2 kilogram semangka. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya, kalian kerjakan latihan 2 halaman 95 dan latihan 3 halaman 99. Untuk tugasnya tidak difotokan, nanti dikumpulkan saat pengumpulan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.